Lagi ngapain nih teman-teman yang lagi istirahat, mungkin yang baru makan siang atau yang masih di rumah, ibu-ibu nih yang lagi nunggu anaknya pulang sekolah, bisa langsung gabung di TikToknya RSUD Kota Bogor untuk mendengar podcast hari ini, podcast kesehatan RSUD Kota Bogor. Saya moderator hari ini, nama saya Dr. Adityan Fitriani, dipanggil Dita. Hari ini akan membersamai podcast yang ini yang spesial karena momennya pas dengan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal berapa? Ada yang tahu? 23 Juli, bener banget. Nah, kenapa sih ada Hari Anak Nasional? Buat saya ini tuh sebuah momen untuk kita tuh bisa mengingat atau jadi berkeyakinan kalau misalnya anak-anak itu adalah sebuah kanvas kosong yang dimana kita ini sebagai keluarganya atau lingkungan terdekatnya yang bisa mewarnai kanvas ini. Mau kita warnain dia merah aja atau warnain biru aja atau bahkan jadi pelangi sehingga dia bisa berwarna atau bersinar di lingkungan nanti dia akan bersosialisasi. Tentang Hari Anak ini kita akan mengundang seorang narasumber yaitu Dr. Adila Hikmah Zakiati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dita. Sehat dokter? Sehat, selamat Hari Anak Nasional Dita. Oke, sama-sama. Ayo, aku juga anak-anak kan ya? Ya, karena kita tetap anak buat orang tua kita kan ya. Betul. Teman-teman pasti nanya nih, kok Hari Anak Nasional mengundang narasumbernya dokter rehab medik? Ya, karena dokter rehab medik itu teman-teman bukan hanya menangani atau membuat program terapi untuk pasien-pasien fisioterapi aja, bukan cuma pasien yang setelah kena stroke atau pasca operasi patah tulang misalnya, tapi dokter-dokter rehab medik ini juga concern atau menangani pada tumbuh kembang anak, di mana tumbuh kembang anak itu penting untuk anak-anak kita agar bisa bersinar dan berkembang dengan baik. Dok, hari ini tuh temanya Anak Indonesia Berhak Bersinar. Kalau dokter sendiri bersinar itu apa sih makna bersinar ini dok? Walaupun misalnya nih, setiap anak itu memiliki potensi sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri dan memiliki masa depan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dan kadang-kadang kita selalu kayak menyamaratakan kebutuhan mereka secara general dan menyamaratakan keinginan mereka dalam tanda kutip. Nah, sebenarnya mereka tuh juga memiliki potensi-potensi, memiliki sesuatu yang harus dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, dan fungsionalnya mereka. Nah, kalau misalnya itu tidak terjadi, berarti sebenarnya mereka akan meredup menurut aku. Dan mereka tuh jadi nggak bisa tampil, nggak bisa menjadi seseorang yang akan terlihat di masyarakat kayak gitu. Atau makan justru sebenarnya dikucilkan. Apalagi tadi kita ngobrol ya Dita ya, sebenarnya banyak konten-konten ableism kan, yang sebenarnya kayak misalnya orang-orang yang suka menyerupai orang-orang yang berkebutuhan khusus. Padahal kan sebenarnya kayak kesannya kayak merendahkan. Padahal dengan anak-anak spesialnya mereka juga butuh untuk bersinar. Mereka tuh bisa tampil lebih baik dengan kondisi dengan keterbatasan mereka. Tuh aku nggak bilangnya keterbatasan ya, aku bilangnya keistimewaan mereka sebenarnya. Ya, setiap anak itu kan unik ya dok ya. Mereka punya potensi masing-masing. Apalagi khususnya pada anak-anak yang special need kayak gini, berarti ada treatment khusus nggak sih dok di lingkungan yang paling kecil lah, di keluarga, di rumahnya? Sebenarnya adalah pastinya setiap orang tua yang memiliki anak special need penerimaannya itu nggak segera, ya kan? Mereka juga pasti ada rasa penolakan, ngerasa kecil diri pada saat diamanahi seorang anak ini. Tapi kalau misalnya, kalau menurut aku grievingnya, berdukanya itu seharusnya lebih dipercepat. Jadi sebenarnya kita harus menjadi orang tua yang welas asih dulu, siap diri dulu untuk mengasuh si anak ini. Karena kan sebenarnya anak ini butuh siapa? Ya butuh orang tua. Terapis utamanya siapa? Ya orang tua. Dokter utamanya siapa? Ya orang tua kan. Jadi sebenarnya siap dirinya ini harus dari orang tua dulu. Kalau misalnya penolakan terbesar, sebenarnya kan kalau misalnya kita grieving atau misalnya kita sedih atau denial gitu, kita kan jadi cenderung kayak nggak mindful, nggak sepenuh hati, nggak welas asih terhadap diri kita, sehingga welas asihnya nggak welasan asihnya tuh malah jadi tertransfer ke si anak tersebut, sehingga anak ini akan menjadi tertolak kan.
gitu. Dan dia ngerasa bahwa di keluarga inti aja aku ditolak, apalagi kalau misalnya nanti di masyarakat sebenarnya. Jadi fokusnya adalah di senternya dulu. Padahal anak-anak ini walaupun kita ngeliatnya kayak dia nggak ngerti nih apa yang dirasain sama orang tuanya, padahal dia bisa ya merasakan orang tua ini lagi sedih atau orang tua ini lagi marah. Nah, penerimaannya tuh ya berarti kita harus nggak boleh terlalu lama masa grievingnya atau masa sedihnya, biar kita bisa melayani atau mengikuti perkembangan anak kita dengan baik. Tapi kalau treatment khusus, contoh realnya aja dong. Misalnya kita udah seorang ibu nih, ternyata dia anak saya ternyata special needs. Kemudian oke lah, kita ada masa grievingnya, masa berpikirnya, kemudian dia bangkit kembali. Nah, ibu ini harus apa dok? Maksudnya harus saya harus nyari sekolah langsung, atau misalnya saya harus nyari dokter misalnya, atau bagaimana? Yang jelas adalah tidak self-diagnose. Oke. Dan kemudian dan yang penting adalah apakah si anak ini butuh diintervensi segera atau tidak. Dan kalau misalnya memang diintervensi, dia harus melakukan intervensi tersebut. Nah, yang sulitnya orang tua memang jadi suka seringkali shopping gitu ya. Shopping dokter? Iya, shopping dokter, shopping terapis ya. Kalau shopping apa kita Shopee jadi Nah, yang terjadi adalah mereka ya kadang-kadang memang butuh sih shopping untuk second opinion. Nah, dan yang terjadi adalah si anak ini jadi kadang-kadang mandek, kadang-kadang malah jadi mungkin si anak ini juga frustasi. Gitu. Nah, yang paling penting adalah intervensi cepat, tapi tidak membuat si anak itu frustasi. Jadi anak-anak yang spesialis, walaupun sebenarnya kan mereka punya tubuhnya punya mereka kan, tetapi kesannya jadi kayak kita membuat mereka seperti boneka gitu loh. Nah, itu yang paling penting, penerimaan, kemudian intervensinya, dan bagaimana kita juga menjadi koregulator. Kayak contohnya koregulator itu kan kita bisa ngelola emosi ya. Tapi untuk anak-anak kecil, mereka sedang belajar untuk mengelola emosi tersebut. Nah, bagaimana si anak itu bisa mengelola emosi? Belajar dari orang dewasa atau pendampingnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mengajari ketenangan atau mengelola emosi yang lebih baik, si anak itu juga kayak tertular gitu dengan diri kitanya sendiri. Nah, jadi si anak itu juga tidak ngelihat ngos-ngosannya, tapi ngelihat ada kasih sayang di sekitarnya dia. Jadi kayak anak itu bisa mirroring ya? Mirroring. Kan kita punya saraf mirroring. Yes. Oke. Terus berarti kalau boleh aku ambil kesimpulan, kita untuk mempersiapkan seorang anak bersinar, mau dia special need atau bukan, dia harus dipersiapkan mentalnya dari rumah, termasuk mental orang tuanya dulu. Nah, kemudian selain mental nih dok, secara kesehatan nih, kita ngomongin kesehatan fisik misalnya, untuk tumbuh kembangnya secara gizi, nutrisi itu penting juga nggak sih dok? Penting ya? Penting. Apalagi kan sebenarnya tantangannya untuk anak berkebutuhan khusus, biasanya pilihannya mereka gangguan menelan, atau gangguan penyerapan, atau gangguan penerimaan dengan proses nutrisi yang masuk. Nah, 3 hal tersebut yang memang harus dievaluasi cepat ya, karena mereka kan butuh energi ya untuk tumbuh juga dan untuk perkembangannya. Sehingga kalau misalnya itunya tidak diperbaiki, asupannya tidak diperbaiki, berarti sebenarnya mereka akan menguras energi lebih banyak di dalam diri mereka. Mereka juga nggak akan tumbuh dan berkembang lebih baik. Kalau bahan nutrisi itu kan sekarang banyak makanan yang kayak junk food gitu. Itu nggak sih dok, banyak mitos-mitosnya jangan makan junk food, nanti misalnya anaknya jadi perilakunya jadi sugar rush apa sih dok? Jadi diem lah, kayak gitu kan banyak tuh mitos-mitos kayak gitu. Ya, sebenarnya memang toksin itu akan lebih banyak di junk food. Dan sebenarnya junk food itu akan lebih bikin craving si anak tersebut, atau craving itu adiksi ya. Adiksi terhadap si makanan tersebut ya, nagih. Nah, dan tapi yang susahnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus cenderung lebih suka sesuatu yang konsisten. Oke. Nah, itu aja, nggak bosan dong? Nggak bosan sebenarnya. Kenapa? Karena konsisten itu terprediksi. Ya, konsisten itu nggak butuh perencanaan yang banyak. Contoh, misalnya aku tahu kamu tuh nggak bisa makan apa ya, aku lupa. Kamu bisa makan apa deh?
sayur. Aku malu nggak punya sayur. Ya, apalagi Dit? Ada lagi Dit. Buah. Oh jangan contoh ya, ibu-ibu ya. Nah, terus jadi contohnya adalah apel aja. Aku mikir ya, kalau misalnya apel, dia makan apel, keripik apel, atau misalnya permen apel, itu tuh rasanya akan lebih konsisten karena ada quality controlnya. Kalau kita bikin pabrikan ada quality controlnya ya. Sedangkan pada saat kita bikin apel aja contohnya, apel yang satu misalnya ada apel Fuji, kemudian ada apel Malang, kemudian ada apel lain-lain gitu ya. Yang terjadi adalah itu tuh udah variasi yang sebenarnya akan cenderung bikin dia harus memiliki program baru di otaknya. Nah itu agak susah buat mereka. Itu sifatnya kalau misalnya kelihatan kan, kalau apel Fuji, apel Malang tuh beda kan secara fisiknya. Tapi kalau misalnya contohnya kalau makan nasi goreng pagi anget-anget terus dimakan nasi goreng siang, itu tuh programnya udah beda lagi karena nasi goreng siang itu mungkin udah berminyak atau lebih garing. Nah itu udah programnya udah beda lagi di otak sebenarnya. Jadi nggak sesimpel itu untuk memasukkan program baru ke anak-anak. Oh jadi malah cenderung anak itu kan kadang kita mikirnya orang tua tuh macem-macem nih, jadi biar anaknya nggak bosan atau lebih semangat makan. Itu ternyata juga nggak oke. Jadi bahkan kalau misalnya kalau kita agak sedikit keluar dari topik nih, untuk anak-anak gangguan makan aja, setiap kita memaparkan makanan, misalnya kamu nasi, lauk, sayur. Nah nasi lauknya misalnya yang umumnya dikasih ke dia adalah nasi, ayam sama sayur bayam gitu ya. Nah itu tuh setidaknya hanya satu item yang diubah tidak secara mendadak. Kenapa? Karena perubahan yang tiba-tiba, perubahan yang kelihatan secara visual, apalagi itu akan bikin ancaman buat otak sebenarnya. Iya, kayak contohnya aku suruh kamu ke Timbuktu hari ini. Kamu makan apa aja yang ada di sana, kamu udah langsung waspada kan di diri kamu kayak gitu. Kamu tahu Timbuktu di mana nggak sih? Udah nggak jadi. Disitulah pokoknya. Oke, jadi selain tadi yang pertama kesehatan mental, kemudian nutrisi dan gizi itu juga berpengaruh untuk tumbuh kembang anak agar bersinar. Terus aku mau nanya lagi nih dok, kalau misalnya udah nih kita mempersiapkan keluarga lah, lingkungannya mempersiapkan anak untuk secara mental, kemudian nutrisi persiapan, kita kemudian sekolah nih. Kan sekarang nih lagi baru nih anak masuk sekolah ya, MPLS ya. Ada yang baru sekolah atau baru naik kelas, kemudian mengenal kelas baru, guru baru dan lain-lain. Nah, orang tua nih pasti kan ada sifat was-was. Orang tua yang anaknya bukan special needs aja was-was, apalagi yang special needs. Apa yang orang tua harus persiapkan? Atau mungkin apa yang guru dan orang tua harus persiapkan lah untuk ini? Kejujuran sih sebenarnya. Nah kadang-kadang seringkali kita nggak pengen ketahuan bahwa anak kita punya masalah, anak kita punya hambatan. Ya udah, biar kita terjunin aja langsung ke jurang, biar dia kelelep sendiri dan bertahan hidup sendiri. Nah itu nggak bisa kayak gitu kan. Karena tadi aku bilang bahwa sesuatu yang baru itu adalah ancaman buat si anak tersebut. Dan yang terjadi adalah masyarakat itu nggak segitu ramahnya. Ya apalagi masyarakat ibu-ibu ya, itu nggak segitu ramahnya. Terus yang terjadi dan kesannya kalau misalnya anak special needs itu di masyarakat masih seakan-akan seperti virus. Kayak ini akan menyebarkan racun, ini akan menyebarkan penyakit segala macam, ini nanti akan menyakiti aku, ini nanti akan anak aku nanti ikut-ikutan kayak gitu. Nah itu justru sebenarnya harus dikomunikasikan dengan baik. Dan bagaimana sebelum masuk sekolah sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam proses daftar harus jujur dengan kondisi anaknya seperti apa. Nah apa yang harus disiapkan oleh gurunya untuk menghadapi tersebut. Apakah butuh guru pendamping atau tidak kayak gitu. Dan bagaimana juga sebenarnya terbuka dengan ibu-ibu orang tua yang lain, ya ibu-ibu atau ibu-ibu dan bapak-bapak dengan orang tua teman-teman yang lain dengan kondisi si anak tersebut. Kenapa? Karena biasanya kalaupun dia anaknya tidak memberikan masalah, selalu dikambing hitamkan kan? Iya. Gitu. Nah, itu kan jadi akhirnya bully ya dok ya? Iya, jadi bully. Dan
Masalahnya adalah bully itu nggak, zaman dulu kita mungkin SMP SMA akhir gitu ya, SMP kelas tinggi gitu ya, atau SMA. Sekarang sih udah TK udah terjadi bully kayak gitu. Maksud aku semakin dini dengan maksudnya si anak itu kan ngerasa ih dia mungkin aja kalau misalnya tidak segitu terbukanya kita dengan kondisi si anak tersebut, bisa jadi kan ada bisikan-bisikan dari luar yang membisikkan si teman-temannya dengan kondisi si anak tersebut. Jadi konsep bullynya itu sebenarnya bully dari luar tetapi menggunakan boneka di dalam kayak gitu. Kita ngomongin tentang sekolah, bersinar di sekolah nih. Jadi aku tuh mindsetnya adalah seorang anak tuh yang namanya bersinar dia harus juara. Dia harus punya keahlian di ekstrakurikuler yang khusus atau juara lomba, dan orang tua tuh kadang secara tidak langsung mungkin Dok, ada yang kayak terkesan bukan memaksakan, jadi kayak berharap banyak sama berekspektasi banyak sama anak ini ikut les ini. Apakah itu termasuk bukan persiapan mental yang baik untuk di rumah atau bagaimana Dok? Sesungguhnya pada saat kita memberikan demand terlalu tinggi di otak anak-anak yang lagi tumbuh di 7 tahun pertama, itu mereka akan cepat fatigue. Mereka akan cenderung cemas lebih cepat. Mereka akan lebih cenderung memiliki kekhawatiran yang lebih besar dalam mereka bertindak. Kenapa? Mereka mungkin bisa, tetapi mereka bukannya menjadi problem solver gitu. Gitu. Jadi mereka nggak punya perencanaan yang bagus terhadap diri mereka. Jadi mereka tuh kayak tergopoh-gopoh, ngos-ngosan, terlalu cemas terhadap dunia mereka sendiri. Gitu. Apa wujud atau karakter tanda kalau anak ini fatigue atau capek? Biasanya mereka lebih galak. Mereka lebih self control terhadap emosi mereka menjadi tidak terjaga. Kayak mereka tuh mungkin di sekitar yang ngontrol mereka bisa ngontrol emosinya, maksudnya bisa nahan emosi marahnya, tetapi pada saat tidak ada orang yang mengontrol itu mereka akan meledak sebenarnya. Tapi boleh ya Dok ya anak-anak ini belajar atau les ya Dok di luar jam sekolahnya boleh? Ataukah ada kayak seperti ilmunya Dok, misalnya harusnya jamnya belajar tuh sekian jam, bermainnya sekian jam, ada nggak idealnya? Sebenarnya 7 tahun sampai 10 tahun pertama itu adalah masih mereka harus menjadi problem solver dan bermain sih sebenarnya gitu, nggak menjadi tekanan gitu. Dan kesannya tuh kayak nanti kamu nggak akan bisa bertahan di dunia yang penuh kompetitif ini kayak gitu. Justru itu sebenarnya akan membuat mereka ngapain juga gue harus kompetitif ya, karena mereka ngerasa bahwa daya juang mereka jadi akan cenderung rendah di situ, karena semuanya itu akan memiliki benchmark yang bukan dari diri mereka sendiri gitu. Mereka tuh harus mengikuti segala sesuatu yang sudah ada benchmarknya di masyarakat gitu. Mereka jadi nggak punya keunggulan yang bersifat menyinari diri mereka sendiri kayak gitu loh. Tapi bagaimana caranya seorang orang tua nih bisa menggali potensi anak tanpa terkesan memaksa? Sebenarnya anak-anak tuh pasti akan berubah. Masih berubah kan. Kamu dalam waktu TK kamu berapa kali jadi cita-cita kamu berubah berapa juta kali gitu kan ya? Banyak banget. Dan konsep cita-cita wajar masih berubah, dan konsep bermain itu juga berubah. Nah, justru sebenarnya orang tua itu khawatir kalau anaknya bosan. Padahal pada saat bosan mereka itu masih sadar diri loh, Dit. Masih sadar kebutuhan mentalnya mereka gitu. Dan itu bosan tuh penting. Justru kalau misalnya mereka masih bilang aku bosan, itu sebenarnya sesuatu yang positif buat anak-anak di dalam tumbuh kembang, bukan sesuatu yang kayak itu akan merusak diri mereka. Bosan itu sesuatu yang sebenarnya masih kita bilang itu adalah sebuah perilaku positif. Kalau misalnya masih bosan itu masih bagus sih sebenarnya. Kalau misalnya si anak itu kayak diem, ya nurut-nurut aja kayak gitu, nah itu justru sebenarnya yang kita khawatirin, kemana sih ini anak arahnya gini, ini mau jadi apa sih kayak gitu. Nah, terus kita ngomongin tadi tentang sekolah, sekarang ngomongin era Gen Z dan Gen Alpha ini kan udah era digital ya Dok. Nah itu
apakah berpengaruh dengan era digital ini, ada AI dan sebagainya, kemudian itu jadi mempengaruhi potensi seorang anak, baik atau buruk? Yang jelas adalah mereka berpikir secara instan, mereka maunya cepat. Dan karena informasi yang masuk pun juga cepat. Nah, justru sebenarnya kita harus membatasi diri terhadap kecepatan tersebut. Kenapa? Karena pada saat informasi yang cepat, kadang-kadang mereka juga belum bisa memilih prioritas sebenarnya. Yang pertama, yang kedua adalah otak mereka juga akan jadi lebih capek. Dan justru sebenarnya akan cenderung kayak kita tergopoh-gopoh gitu loh. Nah, justru sebenarnya kalau aku sendiri sebagai orang dewasa, aku juga sekarang kayak membatasi dengan media sosial. Aku nggak posting atau apa segala macam. Kenapa? Karena kalau misalnya kita selalu instantly kita ngelihat media sosial lebih cepat, suka ngerasa nggak sih, kok aku udah tidur, aku udah kayak healing, tetapi capek aku tuh nggak hilang. Nah itu kenapa? Karena sebenarnya otak itu kayak craving, kayak adiksi terhadap sesuatu, ya dopamin terus nih, nyari dopamin terus, nyari sesuatu yang memang bikin menggairahkan. Dulu sebenarnya gairah itu harus kelihatan kalau misalnya kita lagi bosen kayak gitu loh. Nah pada saat itu tuh aku akan menghindari dari media sosial, laptop segala macam, TV segala macam. Aku akan lebih memilih sesuatu yang nenek-nenek kita banget nih, misalnya rajut, masak, nyapu, kayak gitu, yang sesuatu yang memang benar-benar pakai tools ngegerakin di sekitar kita kayak gitu. Dan itu yang justru sebenarnya akan membuat kita lebih sehat secara perkembangan otak. Tapi dok, ada anak-anak kan yang sekarang tuh suka nonton YouTube sendiri, mereka udah bisa tuh dok nyetel YouTube sendiri macam-macam tuh kan medianya. Terus jadi jago bahasa Inggris dok. Iya. Bagus kan? Bagus, tapi apakah mereka punya sense of humble terhadap interaksi sosial? Apakah mereka bisa lebih humble nggak pada saat bercakap dengan orang lain, orang dewasa contohnya? Walaupun sebenarnya apakah mereka kalau misalnya kalau bahasa Jawa kayak toto kromo atau bahasa Sundanya unggah-ungguh, apakah mereka bisa seperti itu kayak gitu? Karena mereka bisa memiliki vocab yang lebih banyak, tetapi pada saat kita milih kayak sebenarnya bagaimana etika, raut, mimik itu tuh hanya bisa diadaptasi dari modeling yang nyata, bukan maya. Jadi interaksinya jadi terbatas. Dan sebenarnya yang terjadi, kita jadi otak kita tuh punya adrenalin, punya serotonin ya. Pada saat kita terlalu berinteraksi dengan gadget atau dunia digital, yang terjadi adrenalin rush kita tuh jadi lebih besar gitu loh. Sedangkan serotonin atau level hormon tenang kita tuh jadi lebih sedikit gitu. Apalagi pada saat kita berinteraksi dengan digital, kortisol kita jadi lebih tinggi nih. Kita jadi lebih cepat stres segala macam, makanya kita jadi exhaust terhadap kestabilan diri kita. Anak-anak kan begitu. Iya. Jadi stresnya tuh jadi gak jelas gitu. Atau dia tidak bisa meregulasi emosinya. Iya, karena kan belum matang secara regulasi emosi. Bahkan di orang dewasa pun regulasi emosi itu matangnya di atas umur 20. Alhamdulillah udah matang. Oke, udah banyak tuh, ada kesiapan mental anak, kemudian bagaimana kesehatannya, nutrisinya, kemudian bagaimana menghadapinya dengan gadget dan sekolah. Di sini ada pertanyaan pada Dr. Adila nih, mumpung ada narasumber ahlinya di sini. Sebentar ya, kita lihat nih. Oke, belum ada pertanyaan. Aku mau nanya lagi nih dok, kalau misalnya tadi kita ngomongin sekolahan. Orang misalnya tadi kata dokter kan kalau misalnya seorang tua itu harus punya sense atau merasa anak ini special need, tapi ternyata ada orang tua yang ternyata tidak aware. Lalu ternyata anaknya special need, pada akhirnya ya sudah anaknya sekolah seperti biasalah. Kemudian jadilah sebuah kasus, misalnya anaknya mungkin ada masalah dengan interaksi sosial dengan teman-temannya. Bagaimana orang tua ini harus menyikapinya, atau misalnya harus nyalahin anaknya lah, ataupun langsung bawa ke dokter kah, atau bagaimana? Sebenarnya yang susah dalam sekolah, yang orang tua tuh kebanyakan tuh ya di masyarakat tuh udah bilang kalau misalnya anaknya kayak gini udah sekolahin aja.
Sebenarnya yang paling susah itu dinamika di masyarakat atau kita bilangnya dinamika sosial. Dinamika sosial itu nggak bisa A jawabannya A, terus B jawabannya B gitu kan. Kalau misalnya dinamika sosial, Dita sedih ya bisa Dita sedihnya karena apa. Nah itu tuh lebih banyak. Dan justru sebenarnya pada saat aku ngiyain, aku tuh selalu menjadi antagonis gitu loh, Dit. Kenapa kadang-kadang ini belum siap sekolah kayak gitu. Bukan karena aku bilang anaknya nggak bisa sekolah, itu suatu jawaban yang beda sebenarnya. Anaknya belum siap sekolah, bisa jadi aku mikirnya pertimbangan orang tua nih, karena si orang tuanya masih belum siap secara psikologis. Kedua, si anaknya juga belum paham dinamika sosial. Ketiga, apakah dia mendapatkan sekolah yang mumpuni pada saat ada dinamika sosial tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah terjadi, berarti sebenarnya kita harus menjadi penengah nih antara orang tua sekolah atau bahkan orang tua lainnya. Apakah ini benar-benar terjadi atau misalnya apa sih yang harus mencari kronologis dari masalah tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi memang menjadi kambing hitam tadi menurut aku sih. Karena sesuatu yang bersifat dinamika sosial itu nggak kayak sehari 2 hari ngajarinnya kan kayak kita tuh kayak punya masalah kita belajar lagi ya, masalahnya tuh nggak bisa kayak gini diselesaikannya kayak gitu. Ya kadang tuh orang tua mikirnya karena ya udah karena anak saya nakal aja makanya ada masalah, padahal sebenarnya anak ini aku ini ada sesuatu loh yang harus didengerin gitu ya, ya. Dan ketika kita membawa ke ahlinya, ya berarti kita sudah aware dengan apa yang pengen didengarkan dari anak ini. Kadang tuh anak-anak kan mereka tuh punya pendapat yang kita sebagai orang dewasa kayak udahlah masih anak-anak nggak ngerti apa-apa gitu. Sebenarnya itu juga mentalnya jadi nggak bagus anak-anak seperti itu. Oke, sudah mulai ada pertanyaan nih dari ibu dan netizen semuanya. Siang dokter, kapan anak boleh ambil keputusan sendiri tanpa banyak batasan? Sebenarnya seharusnya kalau dari mungkin kalau dari agama adalah pada saat masa akil balik ya. Tapi permasalahannya adalah pada saat si anak itu mens atau mimpi basah itu nggak bersamaan dengan kematuran atau kedewasaan diri gitu ya. Kenapa? Karena kita tuh sebagai orang tua seringkali terlalu over control sehingga si anaknya nggak belajar tentang regulasi emosi, sehingga pada saat seharusnya dia udah mature secara fisik, tapi dia seharusnya udah mature juga secara akalnya kayak gitu. Nah kalau batasannya sebenarnya dalam tumbuh kembang juga dia setidaknya 13-15 nih udah mature, udah kita keputusan tanpa banyak batasan, tapi kamu tahu nggak resikonya, dia harus tahu seperti itu. Nah seharusnya udah, tapi seringkali kita harus mengkontemplasi diri nih sebagai orang tua, apakah kita ini orang tua yang mengekang atau enggak. Justru kalau misalnya kita orang tua yang mengekang, biasanya dia jadi malah nggak tahu batasan banget nih. Nah, karena kan dia jadi gue udah terlepas dari kontrol nih kayak gitu. Nah justru sebenarnya di usia yang 7 tahun pada saat kita mengajarkan prepubertas, mengajarkan berpisah dari orang tua untuk tidur kayak gitu ya, kita tuh udah tahu nih, oh ini anaknya ini udah bisa diajarkan boundaries, udah bisa diajarkan batasan dia sendiri dan batasan orang tua kayak gitu loh. Itu udah batasan pertama. Tapi cenderungnya kayak kita tuh ngelepasnya terlalu lama, ngekangnya terlalu lama, dan kesannya kamu masih anak kecil banget kayak gitu. Gitu. Intinya sih kita tetap harus ngajak anak diskusi ya dok, sama misalnya dia keinginan dia apa, kemudian pandangan kita sebagai orang tua apa. Oke. Yang kedua, dok, kalau melihat tingkat stres pada anak nih bisa dilihat dari apa untuk tanda-tanda yang tadi seperti aku tanya nih ya dok, kan tadi dokter bilang kalau misalnya gadget terus anak bisa stres atau bagaimana. Nah itu karakter apa yang terlihat di anak? Tadi pertanyaannya. Aku tuh suka ngebolehin anak bolos sekolah. Wah, seneng deh kalau ibunya netra diri. Kenapa? Karena bisa jadi dia overwhelmed atau terlalu lelah terhadap dirinya dia sendiri kayak gitu.
Dan kenapa juga nggak boleh bolos sekolah gitu kan? Dia nggak apa-apa dong, berhak dia memiliki ruang terhadap lingkup sosial. Tadi kan aku bilang sosial sekolah itu ada sosial masyarakat, itu juga mungkin melelahkan dia. Jadi kadang-kadang dia juga butuh ruang terhadap regulasi dirinya dia sendiri. Jadi sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya gitu. Dan kita Kayak kejang. tik kayak kedutan di mata, ada kadang-kadang juga ada yang sifat aku juga dulu mikirnya tik tuh cuma gini ya, cuma kedutan wajah mata, tapi aku beberapa kali dapat pasien tik udah kayak ture gitu, udah gerakin tangan, gerakan tangan berulang-ulang gitu ya. Dan pada saat udah ditangani stresnya itu tuh hilang gitu. Dan biasanya mereka nggak jadi cenderung insomnia di awal gym, jadi kayak ya lebih kayak juvenile insomnia gitu loh. Jadi kayak anak-anak udah gak bisa tidur gara-gara dia stresnya. Mas aku kan nggak semua anak dok bisa ngomong capek ya. Mas aku ada nggak sih yang kelihatan jadi gampang marah-marah, gampang tantrum? Iya bisa kayak gitu. Dan sebenarnya yang susahnya adalah kita tuh terlalu membahasakan rasa tubuh seseorang gitu loh. Kayak misalnya contohnya kalau kamu marahnya bentak-bentak kayak gitu ya, tapi kalau aku marahnya cenderung diem. Tapi tuh kita tuh bilang kamu tuh marah nggak boleh kayak gini, kamu tuh marah kayak gini. Jadi kesannya kayak dia nggak punya solusi terhadap dirinya sendiri, itu juga bikin fatigue sebenarnya. Kalau kita banyak karena kita jadi nggak bisa membahasakan pada saat dia ngerasa fatigue stres, malah dia nggak bisa membahasakan ini apa sih. Oke. Yang ketiga pertanyaannya adalah dok, apakah ada aturan di rumah, ada batasannya, dan punishment atau hukuman apa untuk anak, baiknya dimulai dari umur berapa? Oh misalnya kayak main ya sampai jam 5, ternyata anaknya baru pulang jam 6 sore, terus boleh nggak tuh dihukum katanya, terus bagus nggak tuh? Ya. Gitu? Sebenarnya ini adalah aturan bersama. Jadi aturan rumah, dan aturan rumah ini harus disepakati bersama. Jadi kesepakatannya harus kesepakatan semuanya dong, kayak gitu. Dan pada saat dihukum semuanya dong. Kalau misalnya ayah nontonnya lebih lama, berarti ayah juga dihukum dong. Kenapa harus aku terus kayak gitu? Kalau misalnya aku nonton sambil makan, ayah juga nggak nonton sambil makan. Tapi kalau aku nggak boleh nonton sambil makan, juga harus aku nonton sambil makan. Nah, kapan dia bisa dilakukan hal seperti ini? Yaitu di atas umur 7 tahun sebenarnya gitu. Nah, kalau di bawah 7 tahun berarti sebenarnya kita ngasih kita nge-briefing dia, kita memberikan flow cerita. Dalam satu cerita ini kalau terjadinya seperti ini kalau misalnya seperti ini gitu. Jadi udah bikin suatu cerita yang memang dia pahami gitu loh. Tapi kalau misalnya di atas 7 tahun kita sudah memberikan aturan, tapi aturannya itu adalah aturan bersama, bukan untuk kamu saja, bukan untuk aku saja, tapi untuk kita semua kayak gitu. Ya, dan itu kayak ngobrol ya dok ya, di satu rumah itu. Terus kalau misalnya tadi cerita ya dok ya, emang anak-anak udah ngerti dok kalau misalnya ada cerita kayak gitu? Bahkan anak-anak yang non-verbal pun udah bisa ngerti. Nah kalau untuk anak-anak yang dan ceritanya itu harus deskriptif, bukan kayak kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini. Jadi ceritanya kayak misalnya ngantri itu berbaris ke belakang. Pada saat sudah dipanggil berarti mengantriku sudah selesai, kayak gitu loh. Jadi bukan kayak jangan dulu maju kayak gitu, nggak kayak gitu. Nggak ada kata-kata kayak gitu ya. Oke. Yang terakhir nih ada pertanyaan lagi nih dok. Ponakan saya adiksi dengan gadget, dialihkan dengan berbagai les tapi masih tetap tertariknya sama gadget. Itu gimana ya dok solusinya? Ya karena sifatnya dia dopaminergic. Karena dia jadi sifatnya adiksi. Berarti sebenarnya lesnya itu sifatnya stressful, bukan membahagiakan. Kamu kalau misalnya apa sih yang makanan yang bikin kamu adiksi? Cheesecake. Nah, kalau misalnya cheesecake-nya aku ganti apel, kamu mau nggak? Enggak. Tetap aja, kamu harus dialihkan dengan apel, mau nggak? Enggak. Kalau cheesecake-nya
aku potong jadi 4, nanti aku cicil nih, dikasih nanti dari jam 2, jam 4, jam 6, kamu mau nggak? Cheesecake-nya mau? Ya berarti kan sebenarnya kita harus kasih sesuatu yang membuat dia adiksi, tapi boleh dikecil-kecil dulu nih supaya dicacah-cacah. Tapi ya kalau misalnya les ya itu sifatnya kayak kamu nggak suka buah terus aku kasih buah kayak gitu kan, itu malah bikin dianya jadi kayak membutuhkan pelampung yang nggak sesuai gitu loh, Dit, kayak gitu. Berarti harusnya si lesnya ini sekian jam, gadgetnya boleh sekian jam, kayak pelan-pelan ya? Iya pelan-pelan gitu, pelan-pelan. Atau kalau misalnya mau di-cut ya harus yang sebanding apple to apple dong, nggak kayak les terus ini nggak fun banget ya. Iya, stres juga kan anak kalau misalnya stres. Jadi intinya sih harus seimbang. Karena nggak main sama ibunya 5 jam gitu kan, itu kan seimbang deh. Iya benar. Tapi ibunya sibuk dok, gimana nih kalau ibunya sibuk kan ya? Kalau misalnya ibunya sibuk berarti cari aktivitas yang fun, tapi bukan les. Ya itu? Ya mungkin dia bisa dimasukin daycare kayak gitu kan? Oh iya, betul ya, udah bisa bermain interaksi sosial sama anak-anak. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke. Dok terakhir nih ada speech note apa sih? Kayak not word. Kata terakhir. Kata terakhir terus. Ya ini ada nggak sih pesan-pesan dari seorang Dokter Adila nih untuk Hari Anak Nasional agar anak-anak Indonesia ini bersinar? Ya. Pertama adalah kita tahu bahwa kita sudah tidak baik-baik saja. Negara ini baik-baik saja. Pertama adalah setiap anak terlahir memiliki pesan untuk dirinya sendiri, dan mereka berhak untuk melihat dunianya dengan diri mereka sendiri. Dan kadang-kadang kita tidak perlu membatasi gerak mereka, karena kalau enggak mereka tidak akan mengeluarkan potensinya yang membuat mereka lebih bersinar. Oke. Ya setiap anak itu unik, ya mereka punya potensi masing-masing, dan Betul. semoga Hari Anak Nasional ini menjadi perayaan atau momen ya dok untuk mengingatkan kita kalau anak-anak itu unik, mereka punya potensi yang harus digali, harus disiapkan secara mental, kesehatan maupun lingkungannya untuk kedepannya dia bisa bersinar sesuai dengan potensi. Dan mereka bisa menjadi lebih jujur terhadap kemauan mereka sebenarnya. Dan anak-anak tuh mau dan ingin sekali didengarkan oleh orang tuanya. Oke, sekian podcast kali ini. Semoga bisa menjadi insight atau inspirasi untuk ibu-ibu nih, terutama yang anak-anak di baru sekolah, ada mungkin sedikit ketakutan. Jadi ibu bisa tahu nih apa yang harus saya lakukan ya kalau anak saya A, B, C dan bagaimana. Tapi kalau ibu-ibu masih bingung, boleh datang ke RSUD Kota Bogor hari Selasa dan Jumat, ketemu langsung sama Dokter Adila di Klinik Tumbuh Kembang. Jam berapa dokter? Jam 8 sampai jam 12. Oke, bisa lebih kalau misalnya colek-colek sedikit. Oke, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Bukan buat cuma ibu-ibu aja nih, tapi semua yang mau jadi orang tua termasuk saya. Ya dok? Iya, Amin. Amin. Oke, sobat sehat, sampai ketemu di acara podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.